ketika Tuan Haji Dasril, saya ingat, cuman pura-pura aja. Orang tulisannya ada kok. Ketika Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo berjumpa sama Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Bukalah rumah makan. Karena ketika orang sampai di rumah makan, yang pertama kali dikasih air minum. Rumah makan Haji Dasril, orang kalau pertama dikasih air minum, bukan macam rumah makan tempat lain. Macam gurun Sahara, leher tak dikasih air minum. Kasih air minum. Orang kalau dikasih air minum pasti dia menyebut nama Allah, Bismillah. Setelah kasih air minum, kasih dia makan. Setelah dia makan, pasti dia ucapkan Alhamdulillah, mengalir pahalanya. Hidup simple, rezeki datang dari Allah. Lapangkan leher orang, penuhkan lambung orang, dia bayar alhamdulillah, tak dibayar na'udzubillah. Insya Allah rezeki melimpah ruah. Akhirnya dibukalah ini, muncullah begadang 5. Boleh tak begadang? Boleh kalau ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Kata Bang Roma, yang nggak percaya terlalu. Banyak orang silap, orang salah, disangkanya rezeki itu punya dia, padahal rezeki itu punya Allah. Carilah dengan bismillah, tutuplah dengan alhamdulillah, maka rezeki melimpah ruah. Haji Dasril Sultan Bagindo contohnya. Mau percaya alhamdulillah, nggak percaya bukti sudah ada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang dulu cari rezeki itu simple, mudah. Bangun pagi, sholat subuh, ke surau, ke masjid, ke langgar, ke musola, pulang ke rumah, sarapan, pergi ke kebun. Habis itu ngelihat sawah, ngelihat kebun, kemudian sholat zuhur berjamaah. Habis itu menjelang asar pulang ke rumah. Tetap bisa dengan kumpul keluarga, tetangga, sahabat, jiran, kawan. Malamnya bisa wirid yasin, sorenya bisa datang, ada acara tahlilan bisa kumpul, silaturahim tersambung, meninggalnya husnul khotimah. Orang sekarang berangkat sebelum ayam berkokok. Ayam belum bangun, dia udah bangun. Pulangnya ayam sudah tidur, dia baru pulang. Tidak pernah jumpa tetangga, tidak pernah jumpa anak, tidak pernah jumpa kawan, tidak pernah silaturahim, semuanya online. Tapi penyakitnya offline. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, luntang lantung, sholat tinggal, puasa tinggal, silaturahim tidak, rezeki tak dapat, penyakit datang. Itu kan yang terjadi pada masyarakat sekarang. Ke masjid tak pernah, yang dicari rezeki, bolak-balik kemana-mana cari duit. Setelah duit dapat, bulat-bulat diserahkan ke dokter spesialis. Wafat duit 1 koper, dimakan tak bisa. Mau makan nasi diabetes, mau makan gulai kambing kolesterol. Apalagi sempat menikmati hidup? Tak sempat. Orang dulu hidup sederhana, rezeki luar biasa, barokah mengalir sampai mati, sempat pula membangun surau dan musola. Hari ini kita sedang belajar bagaimana mau maknai hidup. Berangkat pagi, kena macetnya 2 jam, pulang sore, macetnya 3 jam, sampai di rumah sudah teler. Sholat tinggal, puasa diqadha di hari tua sudah kena mah akut, usus dipotong. Apalagi nikmat hidup, tinggal sakaratul maut, mati. Tapi begitu hidup mengurut aturan ulama,
bukalah rumah makan, kasih orang minum, kasih orang makan, rezeki melimpah ruah. Tapi kalau ada hutang 555 perak, yang 5 perak mesti dibayar. Pesan Buya Hamka, 555 perak hutang engkau kepada non muslim, yang 5 perak mesti kau bayar. Kenapa? Karena kalau tak kau bayar, kau akan cari dia di akhirat. Kemana kau mau mencari dia? Itu dipegang oleh Haji Dasril Sultan Bagindo sampai umur 79 tahun. Amanah, jujur, kata orang sekarang, berintegrasi, berintegritet, berjujur, amanah. 5 perak guys, 5 perak, 555 perak. Adik-adik sekarang yang muda-muda masih sempat nengok duit limper? Nggak pernah. Yang senyum berarti udah tua. Saya masih sempat beli bonbon limper 5 perak, gambar burung. Duitnya itu tidak terlalu terang. Kalau duit 100 terang dia. Duit 5 perak, 5 perak kata Buya Hamka, kalau kau curang, maka nanti kau akan membawa kecurangan itu pada hari kiamat. Itu dipegang Haji Dasril sampai hari ini. Ustadz kok tahu? Saya kan sebelum ceramah saya cari bahan duluan. Saya ngobrol-ngobrol terus, maka saya kalau ketemu sama orang, banyak orang kalau ngobrol sama saya, Ustadz ternyata kalau di luar mimbar Ustadz pendiam ya. Ngapain saya ngobrol? Saya ngomongnya di pas ceramah aja. Pas nggak ceramah masa saya ceramah juga? Kalau ada orang ngomong saya dengar. Oh, perjalanan hidup yang luar biasa. Oleh sebab itu maka buah dari yang kita lihat sekarang ini adalah buah dari kejujuran. 5 perak mesti kau balikkan. Ini kadang kita dikasih orang belanja, nih 100.000, beli nasi bungkus 1 harga 15.000, 85.000 halal. Tak dibalikkan, balikkan. Ingat pesan Buya Hamka ke Haji Dasril, 5 perak. Kenapa tak kau balikkan 5 perak? Alah sikit aja kok. Gara-gara 5 perak itulah kita masuk neraka jahanam. Malunya. Kenapa dia masuk neraka? Korupsi 5 miliar. Bangga kan? Kenapa masuk neraka? Karena menggelapkan APBN. Keren kan? Kenapa masuk neraka? Karena 5 perak. Nerakanya sama pula tuh. Bukan neraka 5 miliar sama 5 perak lain. Yang 5 perak nerakanya 25 derajat Celcius. Mendidih juga otak kepalamu. Diletakkan batu kerikil di tapak kaki, mendidih otak. Yablugh ka'baihi, sampai ke mata kaki. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan istighfar, tapi dosa hutang kepada manusia bisa? Tak bisa. Pergi kau ke Makkah nanti setelah habis Covid, menangis di pintu Ka'bah, maafkan ya Allah, 5 perak. Habis tisu setengah kotak, bisa lunas yang 5 perak. Maka aku sampaikan pada jamaah, bayarlah hutang pada tempatnya. Ustaz nyindir nih? Enggak, saya cuma ngasih tahu supaya jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Ajarkan anak-anak kita jujur, ajarkan anak-anak kita berkarakter. Jangan sampai dia makan. Kenapa?
Apa masalah? Orang itu kesilau di luar. Itu tak masuk ke surga kan? Ditembakkan ke orang itu jendela. Baru saya bilang jangan aniaya orang. Masya Allah. Ibu-ibu, itu layar di atas hidup. Kenapa tak ditonton layar itu? Ada layar 2 tak ditonton orang. Itu panitia tidak mau zolim, makanya dipasang layar. Di luar pakai ada layar mereka. Itu juga mereka sangat takut matahari terbit, karena kalau matahari terbit gambar itu hilang. Layar itu kan adanya kalau gelap kan, macam nonton layar tancap mereka sendiri. Tapi insya Allah walaupun mereka di luar, mungkin mereka lebih dulu masuk surga dari kita. Mungkin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia sama dengan orang berjihad fisabilillah. Pelajaran yang kedua, apapun profesi kita, carilah profesi yang melapangkan kesulitan orang lain, yang mengenyangkan perut orang, yang melapangkan tenggorokan orang, yang memudahkan urusan orang, maka dimudahkan pula urusan hidupmu insya Allah. Ini sekarang orang ini otaknya sungsang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu kan prinsip orang sekarang. Dipersulit, dipersusah, diperpayah. Begitu orang minta, Pak bisa nggak dipermudah? Wah ini piro, bayar berapa? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayapnya. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Tasril Sultan Bagian. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. 5 perak tak ada lagi Pak Ustaz, terserahlah, payah kali ceramah sekarang. Siap kita didik anak-anak kita jujur. Saya dulu kalau pulang bawa mobil-mobilan main-main, ditanya, dapat di mana tadi? Di jalan mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan di mana tempat kau dapat tadi. Kalau tak balik, jangan pulang ke rumah. Mobil-mobilan kecil itu menangislah, membalikkan di tepi jalan. Bukan nangis karena jauhnya, sayang ini mobil bagus sekali, letakkan balik. Kalau tak kau balikkan, nanti mobil ini di akhirat akan sebesar mobil asli. Kau akan pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya waktu itu kan anak kecil, nggak paham. Kalau paham saya tanya, mana hadisnya, mana dalilnya. Setelah kuliah ke Mesir, belajar hadis, belajar ayat Quran, ternyata ayatnya ada. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Masuk ke rumah makan, rendang ada, gulai ada, sup ada, ayam goreng ada. Tiba-tiba bagian bawah ayam goreng itu diambil sikit, yang rendang dicolek sikit. Yang jual gak tahu, akan kau pikul 1/4 ayam goreng hari akhirat. Kalau ada nanti di akhirat yang mikul mobil dinas plat merah, keren kan? Kalau ada nanti yang mikul APBD, APBN, keren kan? Tapi kalau yang mikul ayam goreng, malunya di akhirat. Mikul bakwan,
siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu pada hari kiamat. Dosamu kepada Allah, sholat sunat taubat 2 rakaat, beristighfar, selesai. Tapi dosa kepada manusia bisa. Berapa banyak orang bersalah kepada Haji Dasril, entah berapa goreng ayam, entah berapa rendang sudah diseludupkan orang, pakai bungkus tisu masuk ke kantong. Rugikah dagangannya? Tumpurkah bisnisnya? Tidak. Siapa punya rezeki? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai 2 masalah. Masuk masalah yang ketiga. Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1, berhasil. Buka begadang 2, berhasil. Buka begadang 3, berhasil. Buka nggak bisa tidur malam, berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah. Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun emas. Dibuka usaha ini banyak. Ustadz Abdul Somad ini ada tanah 2,5 hektar, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musola masjidnya 60-70% siap. Ambillah Ustadz Somad. Ustadz Somad takut nanti kalau Ustadz Somad ambil ini berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini. Haji, saya kemari dalam setahun cuma 3 kali saja, karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali saya datang ke Medan, 4 bulan sekali, ke Kepulauan Riau 4 bulan sekali, ke Sulawesi Makassar 4 bulan sekali. Setahun berarti 3 kali. Begitu juga ke Lampung. Nanti kalau ku terima ini haji yang 2 hektar ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti. Buat saja namaku di situ penasehat. Supaya apa? Supaya jangan dibilang orang siapa itu? Itu Ustadz Somad yang penipu itu. Sudah diambilnya 2,5 hektar sama kelas-kelasnya, sudah diwakafkan untuk dia, tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang. Jangan masukkan saya ke yayasan. Yayasan itu ada 5, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jangan masuk saya ke dalam struktural. Penasehat Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga. Panjang sudah. Nanti kalau aku datang kemari setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasihati mereka. Bagaimana supaya anak-anak ini hafal Quran, bagaimana supaya wali murid ini masukkan anaknya, bagaimana supaya anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari zina. Maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah haji. Karena kalau sampai ku ambil 2 hektar ini harganya 1 meter berjuta bermiliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti. Aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan gara-gara harta dan materi. Buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf. Karena kalau sudah dibuat yayasan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan,
wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke makam kita haji. Nanti anak-anak itu akan baca Quran haji, anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu, pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita haji. Itulah yang mau kita cari di dunia ini. Lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu. Adapun makam jamaah ini kita belum tahu. Kalau makam kami dah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing. Masa kami juga yang ngurus makam? Jadi banyak orang sekarang yang dipersiapkannya rumah menjelang pensiun. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pensiun 2 bulan lagi, tapi 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mohon Ustadz nanti tanda tangan prasastinya ya. Padahal niatnya dalam hati mau manas-manasi saya aja. Disangkanya saya tergoda. Wih, saya tidak tergoda dengan itu, karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang. Tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakafkan pesantren tahfiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa. La hasada illa fisnataini, tak boleh cemburu hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi, siang, dan malam untuk menolong agama Allah. Itulah yang mesti kita cemburu. Adapun orang yang jadi pejabat tinggi paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Adapun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir. Ustaz Somad, itu ada orang kaya Pak Ustaz, kondominiumnya 100 lantai ke atas, 100 lantai pula ke bawah. Di lantai bawah tuh Pak Ustaz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustaz. Saya tidak terpukau, saya tak cemburu sedikit pun, karena yang 200 lantai itu kalau dia mati tinggal. Tapi kalau dia bangun 2 hektar dengan 30 sekian kelas, dengan surau langgar musola, dengan penghafal Quran, anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis. Itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu, betul? Tapi Abdul Somad dimuliakan, dibuat penasehat Abdul Somad, selesai, dapat saya amal jariah. Tapi belum tentu pasti juga lagi. Ini masih dalam tahap penjajakan.